Sosialisasi program Cetar meriahkan Car Free Day Bintaro, Kapolri hadir via Zoom sambut HUT Bayangkara ke-79. Tangerang Selatan, tanggal 22 Juni tahun 2025, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Tangerang Selatan menggelar kegiatan sosialisasi program Cetar Cegah Tawuran Remaja di kawasan Car Free Day CFD Bintaro, tepatnya di Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren. Kegiatan berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan pengamanan tertib dan suasana yang kondusif. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang, SH, SIK, MC, dan turut dihadiri oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Der. H. Benyamin Daphni, serta para pejabat utama Polres Tangsel, Wakapolres Kompol Rizky Adi Saputro, perwakilan Bintaro Jaya, pihak perbankan BNI KCP Bintaro, hingga jajaran Kapolsek Tangerang Selatan. Kapolri sendiri ikut menyapa masyarakat dan peserta acara secara daring melalui sambungan Zoom. Program Cetar yang digaungkan oleh Polres Tangsel bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran remaja, khususnya di kalangan pelajar. Dalam keterangannya kepada media, Kapolres menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan langsung ke sekolah-sekolah dan akan diperkuat lagi melalui pembentukan 5 pilar kolaboratif, yaitu pemerintah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kami ingin menanamkan kesadaran sejak dini bahwa pelajar adalah generasi penerus bangsa. Program ini akan terus kami kembangkan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, ujar AKBP Victor. Sementara itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Daphni, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga ketertiban generasi muda. Alhamdulillah saat ini kasus tawuran antar pelajar di Tangsel relatif nol. Tapi ini harus kita jaga bersama. Bukan hanya tugas kepolisian atau pemerintah, tapi juga tanggung jawab orang tua dan sekolah, tuturnya. Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai layanan publik dari Polres Tangsel seperti pembuatan SKCK, pelayanan perpanjangan SIM, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Tak hanya itu, suasana CFD semakin meriah dengan penampilan bintang tamu candil dari Serius Band yang berkolaborasi bernyanyi bersama Kapolres dan Wali Kota, menyemarakkan suasana pagi yang penuh semangat kebersamaan. Pengamanan kegiatan dipimpin oleh AKP Ade Ali, SH, MH selaku Wakapolsek Pondok Aren, dengan kekuatan personel sebanyak 20 anggota yang berjaga demi memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen sosialisasi, namun juga menjadi ajang sinergi antara masyarakat dan aparat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan remaja. Sosialisasi program Cetar di CFD Bintaro menjadi bukti nyata bahwa pencegahan tawuran adalah tanggung jawab bersama demi masa depan generasi muda Indonesia. Untuk menjaga kelangsungan anak-anak muda kita untuk mencapai masa depannya yang lebih baik lagi, seperti itu. Lalu harapan dari program ini apa, Pak? Saya berharap sekarang ini sudah relatif nol tawuran antar pelajar di Tangerang Selatan ya, Kapolres ya. Saya berharap ini terus bisa kita jaga, tetapi itu tadi, ini bukan hanya program kita saja. Tanggung jawab ini juga orang tua, lingkungan, dan pihak sekolah otomatis. Nanti akan kita lakukan lagi bulan depan, mudah-mudahan Pak Kapolres ya, kita lakukan kegiatan launching yang lebih besar lagi dari ini. Tadi disebutkan ada 5 pilar, Pak. Ya. Bagaimana cara melibatkan? Ini Pak Kapolres nih. Baik, jadi program Cetar itu berangkat dari gimana kita kerisauan kita akan awal kita menjabat di sini akhir tahun yang lalu, kita masih menemukan waktu itu ada anak-anak kita, adik-adik kita yang menjadi korban, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kami kemudian berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, alhamdulillah kami support, kami kemudian meluncurkan program pencegahan tawuran antar pelajar. Kenapa kami sasar pelajar? Karena kami sadar bahwa ini adalah generasi muda, penerus cita-cita bangsa. Nah, kami kemudian membuat program 5 pilar mengajar. 5 pilar ini terdiri dari Polri dan TNI, kemudian dari pihak pemerintah, dalam hal ini Pemkot dan Forkopimda, dari kalangan akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kalangan pengusaha, serta dari media dan pers. Ini 5 pilar ini akan turun ke sekolah-sekolah dan ini sudah berjalan, sudah menjelang ke bulan yang ke-7. Ini
ini akan mengajar. Jadi saat itu kami sudah melantik ada duta cetar di setiap sekolah, SMP, SMA. Ini duta cetar ini ada pihak dari sekolah, dalam hal ini guru, kemudian ketua OSIS, dan orang tua. Nah, ini yang akan membantu 5 pilar ini untuk kemudian mensukseskan program cetar ini agar kemudian tawuran itu tidak terjadi. Nah, ini kita konsisten turun terus ke sekolah-sekolah, bahkan kita mengamplifikasi lagi dengan program preventive strike. Jadi selain di sekolah, kita juga melaksanakan patroli, strong point, dan kita mengedukasi masyarakat, orang tua, siapa mungkin yang melihat anaknya terindikasi tawuran, ada barang-barang berupa sajam, senjata pemukul, itu bisa diamankan oleh orang tua, diserahkan kepada kepolisian supaya kemudian mencegah anak-anaknya, keluarganya melakukan kejahatan, khususnya melakukan tawuran. Berita berikutnya, kecelakaan lalu lintas di Jalan Pandaraya Ciputat Timur, ibu dan 2 anak terluka akibat tertimpa batang pohon. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 kendaraan bermotor di Jalan Pandaraya, Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, pada Minggu pagi. Peristiwa tersebut menyebabkan seorang ibu dan 2 anaknya mengalami luka-luka setelah terlibat tabrakan dan tertimpa batang pohon yang baru saja ditebang. Menurut keterangan saksi mata yang juga merupakan petugas kebersihan di sekitar lokasi kejadian, insiden bermula ketika ia tengah menyapu jalan dan tiba-tiba mendengar suara keras pohon yang patah. Sontak ia menoleh ke arah suara tersebut dan melihat 2 sepeda motor datang dari arah Taman Menteng. Pengendara motor pertama melakukan pengereman mendadak karena melihat pohon tumbang di jalur mereka. Di belakangnya, seorang ibu yang membonceng 2 anaknya juga terpaksa mengerem mendadak namun tidak berhasil menghindari tabrakan. Benturan tidak terhindarkan, dan ketiganya terjatuh ke badan jalan. Naas, di saat yang bersamaan, batang pohon yang ditebang oleh petugas kebersihan makam jatuh tepat mengenai ketiganya. Sang ibu mengalami luka di bagian kepala, sementara salah satu anak yang duduk di depan mengalami luka di dahi. Beruntung, Ketua RW setempat yang kebetulan berada di sekitar lokasi langsung sigap membawa korban ke Puskesmas Pondok Ranji untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga berita ini diturunkan, kondisi korban dikabarkan dalam penanganan intensif tim medis.